Halo, assalamualaikum. Welcome to my channel Messi and Family. Nah, udah lama banget nih aku nggak di YouTube. Udah berapa bulan gitu ya. Pokoknya dari awal aku hamil tuh aku udah vakum sepertinya di YouTube. Nah, ini aku mulai lagi, mencoba lagi untuk konsisten di YouTube ya. Semoga istiqomah ya teman-teman. Nah, ini aku mencoba lagi karena memang untuk konsisten itu ya teman-teman yang lumayan susah, effortnya itu tinggi. Nah, ini aku sambil gambar untuk tema budgeting aku di bulan April. Oh ya, gimana nih puasanya? Selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Sama aku juga lagi menjalankan ibadah puasa, tapi karena usia anakku baru 2 bulan ya, pusui, jadi aku nggak kuat untuk berpuasa nih teman-teman. Jadi nanti aku ganti aja puasanya dengan bayar fidyahnya. Oh ya, gimana nih budgeting teman-teman? Sehat nggak nih perdompetannya? Apalagi nih lagi war takjil ya teman-teman ya. Siapa juga nih yang ikut war takjil? Masya Allah, semoga Allah mudahkan rezeki kita ya teman-teman untuk membantu teman-teman yang lainnya yang sedang berjualan. Amin. Apalagi ini bulan Ramadan ya, itu budgetingnya tuh Masya Allah dengan harga yang melambung tinggi. Dan kepepetnya itu lagi lebaran ya teman-teman ya. Jadi mau beli di Shopee itu nunggu THR, takutnya ekspedisi lama, belinya sekarang uangnya belum ada. Hayo, gimana nih, gimana atau ada teman-teman yang udah nyiapin nih uang lebarannya dari beberapa bulan yang lalu. Masya Allah banget nih bagi teman-teman yang udah nabung dari jauh-jauh hari untuk menyiapkan dana lebaran, dan dana puasa dulu baru dana lebaran. Masya Allah, keren banget nih bagi teman-teman yang udah mempersiapkan diri jauh-jauh hari ya, biar anggarannya enggak boncos ya teman-teman ya untuk beli baju lebaran. Awalnya sih aku ada mempersiapkan juga nih dana lebarannya, tapi karena kebutuhan Masya Allah untuk melahirkan, kemudian kebutuhan untuk bayi yang tidak cukup dari uang tabungan, jadi aku pakai untuk dana lebaran. Aku pakai dari dana lebaran gitu loh teman-teman. It's okay, nggak masalah. Yang penting itu adalah uang tabungan, tanpa harus kita berhutang lagi ya teman-teman ya. Nggak masalah uang manapun, mau kita ambil uang dari dana darurat ataupun uang lebaran atau uang, yang penting uang tabungan aja gitu. Jangan sampai kita untuk mencukupinya itu dengan berhutang, kecuali kalau memang udah nggak ada lagi nih tabungan kita, baru deh kita pakai, ataupun baru deh kita ngutang gitu maksudnya. Nah, alasan aku sendiri kemarin beberapa bulan, ada mungkin hampir setahun vakum dari YouTube, itu banyak banget sih alasannya. Awalnya itu karena aku hamil ya teman-teman ya. Jadi pas waktu aku hamil, ini sedikit kita cerita-cerita gitu. Pas waktu aku awal hamil itu aku mabuk berat ya teman-teman. Untuk duduk lama aja itu bawaannya pusing. Alhamdulillahnya setelah 4-5 bulan itu mabuknya itu udah lumayan berkurang. Tapi ada lagi nih yang lainnya, itu aku seperti orang terlalu tua gitu. Hamilnya pinggang sakit, badan remuk, pokoknya Masya Allah ya, luar biasa cobaan di hamil anak ketiga ini. Nah, ada gak sih teman-teman yang hamilnya kayak aku juga? Jadi kemarin itu pas waktu hamil aku lebih fokus ke Instagram ya teman-teman ya, karena kan kalau Instagram buat videonya itu nggak terlalu lama, paling bentar doang, dan itu di bagian-bagian tentang parenting dan ibu hamil aja sih di Instagram aku. Nah, bagi teman-teman yang mau kenalan lebih dekat dengan aku, ataupun yang mau tahu gimana sih aku hamil kemarin, sharing-sharing tentang hamil, parenting, itu boleh banget untuk follow Instagram aku @messi_masyita ya teman-teman. Siapa tahu kita bisa lebih dekat lagi, ya nggak sih? Oh ya, balik lagi nih cerita tentang hamil tadinya.
Nah, alhamdulillahnya itu pas waktu 7 bulan, 8 bulan itu aku lumayan udah sehat lagi ya teman-teman. Tapi ada aja lagi nih. Itu aku bentar-bentar rembes teman-teman. Kemudian ngeflag gitu loh. Jadi di usia kandungan aku 6-7 aku udah minum obat penguat kandungan loh. Karena posisinya itu flagnya itu hampir tiap hari itu ada, tapi kata dokter sih nggak masalah karena ari-arinya itu posisinya di bawah. Jadi paling waktu itu aku disuruh jangan terlalu banyak bergerak, kemudian untuk berhubungan suami istri juga harus dipuasakan dulu. Pokoknya ada aja gitu loh teman-teman. Jadi tuh aku bolak-balik tuh masuk ke rumah sakit. Ada juga yang aku harus di oksigen karena waktu itu anak aku kurang bergerak gitu loh teman-teman. Jadi aku di oksigen dan aku juga ada pecah air ketuban sampai harus dirawat 3 hari. Masya Allah, luar biasa perjuangan hamil anak ketiga ini. Nah, yang bikin aku trauma itu di lahiran anak ketiga ini SD. Memang anak pertama, kedua itu aku SD juga ya teman-teman. Tapi yang di SD ketiga ini Masya Allah sakitnya itu luar biasa. Dan belum lagi di awalnya itu lo pasang kateter. Aku belum pernah nih pasang kateternya tanpa dibius ya teman-teman ya. Tapi pas anak ketiga kemarin itu aku mau dipasang kateter tanpa dibius. Pas waktu dimasukin itu ya loh teman-teman, ya Allah sakit banget sampai aku teriak-teriak dan suami aku tuh hampir pingsan lihat aku ya yang kesakitan gitu. Tapi terakhir karena aku nggak sanggup nahan sakitnya, aku minta dibius dan aku nggak mau lagi dilanjutkan pasang kateter. Mau nggak mau perawatnya ya udah dibius. Padahal dari awal tuh aku udah minta nih untuk dibius dulu baru dipasang kateter gitu loh teman-teman. Tapi perawatnya bilang nggak bisa bu, harus dipasang dulu, ntar udah siap dipasang kateter baru dibius. Terus aku bilang, aku pas waktu di Aceh anak pertama kedua dibius dulu. Ini bukan anak pertama loh, aku bilang. Ini udah anak ketiga gitu. Dan perawatnya tetap ngekeh ya udah dipasang tapi terakhir nggak bisa juga. Aku trauma banget dan mungkin ini adalah operasi yang menyakitkan bagi aku. Nah teman-teman, pas operasi SD gimana nih? Pasang kateter dulu atau diinfus dulu baru pasang kateter? Oh ya, ini aku juga masih tetap buat budgeting ya teman-teman, walaupun enggak nge-record. Dan sampai di sini dulu video aku, sampai ketemu di next video. Makasih bagi teman-teman yang udah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.